bisa bedain nggak apa pikiran dan, bisa bedain nggak apa perasaan dan emosi? Banyak yang nggak ngerti dan banyak yang nggak bisa bedain mana perasaan dan mana emosi gitu. Ya, salah satunya genetik, betul. Dan emosi itu hadir karena kita memang didesain untuk survive ya. Survival mode gitu. Jadi intinya, once kita menguasai emosi, kita bisa menguasai hidup gitu. Ya, jangan lupa teman-teman, kita ngapa-ngapain, itu bukan kognitif pikiran dulu, bukan. Tapi nyaman dulu atau enggak gitu. Maka kalau udah nyaman, si pikiran akan memperkuat kenyamanan kita dan mencari alasan-alasan. Teman-teman yang nyaman di ruangan ini, itu emosinya dapat dulu. Baru pikirannya akan memberikan alasan, oh kenapa nyaman, karena di sini saya bisa belajar, di sini saya bisa ini, bisa itu, bisa itu. Pikiran tuh ngikutin emosi gitu. Nah pun sebaliknya ya, kalau yang nggak nyaman, ini apa sih, nggak jelas ya, bahas apa sih gitu, emotion lah, PPE lah, manas. Pikirannya pasti akan membuat si emosinya itu semakin nyari alasan gitu kira-kira. Jadi jangan lupa ya, emosi dulu, baru pikiran, baru tindakan. Maka ya teman-teman ya, ini penting banget. Orang yang kecerdasan emosinya rendah, itu dia susah untuk menikmati hidup lah gitu kira-kira. Kenapa emosi itu ada? Karena emosi itu yang akan mendrive kita untuk tetap survive hidup gitu. Dan teman-teman, salah satu ciri orang yang kecerdasan emosinya rendah, itu selalu menyalahkan orang lain. Jadi kalau bawaannya nyalahin orang mulu, nyalahin faktor eksternal mulu, itu pasti kecerdasan emosinya rendah aja. Dan itu harus dilatih. Ingat, kognitif kita, pikiran kita cuman memberikan dampak 4%. Ya, 4%. Lebih dari 40%-nya tuh emosi gitu. Ya balik ya, bisa pinter banget, tapi nyebelin gitu. Itu susah dapat temen tuh. Susah untuk bekerja sama gitu kira-kira. Gitu ya, jadi kira-kira kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah jadi, poin penting sekali untuk mengenal emosi. Ya, oke. Nah, karena kemarin kita udah bahas, ingat ya, ada energi, dia ada 2 cabang vibrasi, ada vibrasi positif, vibrasi negatif. Positif Hawkins bilang power, negatif bilang force gitu. Dan ada 17 frekuensi gitu. Ya, 17 frekuensi dari mulai level paling bawah yang disebut shame gitu, malu, menyalahkan diri, sombong gitu. Itu penting untuk diregulasi gitu ya. Itu udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tapi nanti kita akan dalemin satu-satu tentang frekuensi gitu. Oke ya. Jadi teman-teman, change your emotion, change your life. Rubahlah emosimu, maka kamu akan merubah hidupmu gitu. Anyway, ya. Nah, saya mau bahas dulu gini teman-teman, supaya teman-teman tuh ngerti apa bedanya perasaan sama emosi. Ya, supaya nanti kita ngerti. Jadi, yang namanya emosi itu universal. Ya, emosi itu universal. Perasaan itu subjektif. Jadi kalau emosi itu universal, kalau perasaan itu nanti subjektif. Ya, nanti saya akan sebutin beberapa emosi dasarnya manusia. Ya, saya kasih contoh simpel aja gini. Semua kita pasti punya takut. Tapi takut terhadap apa, itu perasaan. Tapi emosi takut itu pasti ada. Dapat ya, teman-teman ya? Saya bisa takut sama singa misalnya. Oh, itu rata-rata kali ya. Ada orang yang takut sama kecoa. Gitu. Badannya gede, tapi kecoa sama kecoa takut gitu. Tapi by the way, kalau saya sama singa bukan takut, tapi malu. Gitu ya, agak malu gitu. Kalau ketemu singa tuh malu, bukan takut, bukan malu gitu. Gitu. Nah, jadi takut itu namanya emosi. Tapi takut terhadap apa, itu perasaan. Ingat ya, emosi itu dari energy in motion, bahwa tubuh kita ini mengalir energi gitu. Jantung yang berdetak itu energy in motion. Tapi kalau ngelihat cewek cantik, jantungnya berdetak, itu perasaan. Ya, ada 3 orang cowok ngelihat satu cewek, yang berdetak mungkin yang tengah misalnya, yang 1, 2 enggak gitu. Nah itu kan tipikal. Begitu ngelihat dia, deg 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 deg, nah itu perasaan. Tapi kalau deg 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 itu emotion. Ya. Dan ingat, jangan lupa hati-hati terhadap panca indera, karena panca indera ini rapuh. Jangan terlalu menjudge apa yang dilihat dan didengar, pastikan ulang-ulang. Kenapa? Karena kalau sekali lewat, jangan-jangan salah lihat gitu. Ingat cerita jauh Janik ya teman-teman ya. Dari jauh gimana banget, dari dekat biasa aja gitu misalnya gitu ya. Jadi hati-hati sama pendengaran sama penglihatan. Karena ini sangat fragile.
Ya, makanya jangan asal dengar, jangan asal lihat, jangan cepat bereaksi terhadap apa yang didengar sama dilihat. Nah, salah satu orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik adalah dia bisa gelis gunung, benar. Ya. Salah satu orang yang punya kecerdasan emosi yang oke adalah dia mampu ada jeda antara reaksi dan peristiwa. Ya, pikiran nanti kita bahas. Jadi emosi memengaruhi perasaan, ini nanti memengaruhi pikiran. Jadi pikiran tuh cuman hanya akan memberi impuls kepada emosi kita aja. Jadi satu emosi itu bisa punya ribuan pikiran. Jadi daripada ngeberesin pikiran, mending ngeberesin emosinya. Dapat ya teman-teman ya? Jadi kalau sekarang kenapa aku tuh hidupnya gini terus, masalahnya ini terus, coba cek emosinya deh. Pasti jarang diregulasi. Atau jarang dilatih, atau jangan-jangan kita nggak ngerti emosi kita apa gitu. Ya, teman-teman, kita kenalan sama Daniel Goleman. Daniel Goleman ini penulis buku Emotional Intelligence, kecerdasan emosi. Mengapa emotional intelligence lebih penting daripada IQ? Ini keren banget sih. Jadi rencana saya mau beresin dulu Letting Go, nanti loncat ke sini gitu. Supaya nanti kita bisa cepat masuk ke placebo-nya Joe Dispenza ya. Nanti kita masuk ke sini. Ini asik banget. Top banget. Semua juga asik sih by the way. Cuman ini racikan yang ya balik lagi ya. Kok nggak ada teman-teman, suara saya oke? Bisa didengar jelas nggak? Check 1, check 2, check 3, check 4, check 5. Aman, oke. Yang nggak aman berarti mungkin log out dulu, nanti login lagi. Ya. Oke ya. Tapi tadi setelah dirasa-rasa lagi, mendingan kita langsung mix and match gitu. Jadi ini memang kita bahasan letting go, tapi saya ulang-ulang ini racikan saya. Nanti jadi teman-teman kunyah lagi, racik sendiri. Yang penting teman-teman nanti bisa mengalami. Ingat ya, yang terpenting bukan banyak taunya, tapi pengetahuan yang diamalkan. Itu yang paling penting. Oke ya, sip. Nah, sampai sini oke teman-teman ya. Bisa tahu ya. Jadi kalau saya ngomong manas, means pikiran, perasaan, emosi itu manas. Jadi teman-teman ya, sebenarnya kalau kita memanage manas, aman aja hidupnya. Dah. Kita tuh cuma lagi melakukan manajemen manas aja. Kan saya sering nanya ya, teman-teman suka berpikir nggak? Jarang. Berpikir adalah aku menggunakan pikiran. Yang banyak terjadi adalah pikiran menggunakan aku gitu. Ya, makanya sifat pikiran itu loncat depan, loncat belakang, loncat depan, loncat belakang. Gitu aja terus. Gitu intinya. Ya, teman-teman ya. Santai, relax, mudah-mudahan jam-jam segini tuh udah mulai di alfa ya. Udah nggak terlalu sibuk gitu. Jadi sorry teman-teman, sore dalam beberapa waktu ke depan agak susah untuk letting go karena schedule saya sore lumayan hektik. Jadi kalau malam ada waktu ya kita jalan malam. Pun yang nggak nonton live nanti pasti ada rekamannya ya. Sip. Udah ya. Ingat, coba cek dulu ah. Kalau saya ngomong manas berarti lagi ngomong apa teman-teman? Coba di typing. Apa manas? PPE, nice, good. Mantap. Asik. Nih pinter-pinter nih, asik nih. Semangat kalau belajar sama yang pinter-pinter ya. Oke. Kita bicara tentang memahami emosi. Nice, thank you teman-teman. Ya. Menurut temuan-temuan ilmiah, semua pemikiran disimpan di bank memori. Di bank memori. Di bawah sistem pengarsipan yang didasarkan pada perasaan yang terkait dan gradasi-gradasinya yang lebih halus. Jadi, semua pikiran disimpan di bank memori di bawah sistem pengarsipan yang didasarkan pada perasaan yang terkait. Jadi gini teman-teman. Orang ngelihat Pantai Kute, yang satu bisa nangis, yang satu bisa senyum. Kenapa? Yang nangis ingat di Pantai Kute dia diputusin gitu. Yang senyum ingat waktu di sini aku jadian. Nah, gitu. Objeknya sama-sama Pantai Kute, tapi yang satu ada perasaan nangis, sedih, yang satu ada perasaan happy gitu. Ya. Jadi jangan heran ya ngelihat tempat itu bisa loncat-loncat tuh ke masa lalu, ke memori gitu. Dan nanti kita ngerti memori kita tuh salah satu hal yang akan membuat kita tersiksa tuh adalah memori. Jadi hati-hati tuh. Karena kalau kita merasa bahwa kita lagi apapun yang terjadi sedih, itu jangan-jangan memori gitu, dan itu masa lalu. Itulah kenapa teman-teman, jangan terlalu lama menyimpan kebencian, kekesalan, belajar untuk maafin. Kalau yang jomblo netral ya di Pantai Kute, kalau yang jomblo sih kayaknya mungkin netral sih, tapi watir. gitu ya, kira-kira ya. Nih, ngerti ya? Pikiran-pikiran disimpan menurut sifat perasaan bukan fakta. Ya, sifat perasaan bukan fakta.
Teman-teman jangan lupa, setiap saya lupa setahun ya, setahun apa 10 tahun, pokoknya dalam kurun waktu memori kita tuh berkurang sekitar 20-30%. Jadi ya, jangan percaya amat sama memori. Kenapa? Karena dia bisa termodifikasi gitu. Aku inget banget ya, kamu tuh dulu gini banget, tar dulu tuh, itu kalau kejadiannya 30 tahun lalu, itu udah jauh banget tuh dari apa yang beneran kita inget gitu. Ya, pokoknya hati-hati. Kenapa? Pikiran disimpan menurut sifat perasaan, bukan fakta. Konsekuensinya, ada dasar ilmiah untuk observasi bahwa kesadaran diri meningkat jauh lebih cepat dengan cara mengamati perasaan ketimbang pikiran. Jadi, kalau kita bisa melampaui pikiran untuk menuju kepada perasaan, kesadaran lebih cepat naik. Ya, bagaimana bisa melupakan masa lalu? Nggak bisa. Karena kalau udah di memori, dia akan ada sampai kapanpun. Maka, memaafkan bukan melupakan, tetapi memaafkan mengingat tanpa emosi. Nah, gitu. Jadi kalau mau ngecek udah maafin total atau enggak, ingat aja, nggak apa-apa. Kalau masih ada, nggak apa-apa. Latihan, gitu. Ya, kan banyak ya. Saya ngomong banyak karena memang banyak di lapangan yang sering banget. Aku tuh bisa memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Ya nggak bisa. Karena gimana mau melupakan orang udah masuk ke memori, betul nggak? Anyway teman-teman, setiap pertemuan kita udah ada di diri kita gini. Teman-teman sorry ya, maaf ya. Mau nggak mau, saya sudah menjadi bagian hidup kalian semua. Kenapa? Udah masuk ke memori masalahnya. Gitu. Sip ya, karena konteksnya terekam di memori. Jadi misal ya, tubuh fisik saya udah nggak ada, memorinya nggak mati. Jadi nanti kita ngerti, kematian itu apa sih? Nah, gitu. Ya, nanti kita ngerti. Anyway, jadi bahas mati ya, jangan dipikirin ya, itu mau keceplosan. lanjut ya, oke. Nah, konsekuensinya ada dasar ilmiah untuk observasi bahwa kesadaran diri meningkat jauh lebih cepat dengan cara mengamati perasaan ketimbang pikiran. Oke? Pikiran-pikiran yang terkait bahkan dengan satu perasaan saja bisa berjumlah ribuan. Oleh karena itu, pemahaman tentang emosi yang mendasari pikiran dan penanganannya secara tepat akan jauh lebih bermanfaat dan kurang memakan waktu daripada berurusan dengan pikiran-pikiran belaka. Jadi kalau kita kalau kita berhadapan sama pikiran, itu perlu 1000. Tapi kalau berhadapan sama perasaan itu perlu 1. Jadi beresin perasaannya, pikirannya membaik. Yes? Dapat ya? Oke. Alright, pada mulanya, jika seseorang tidak akrab dengan pembahasan tentang perasaan, sering disarankan untuk memulai hanya dengan mengamati perasaan-perasaannya sendiri tanpa niatan melakukan apapun terhadapnya. Teman-teman tahu perasaannya? Kalian punya nggak sih? Punya lah ya. Udah nggak usah praktek ya. Udah ngerti ya? Kalau ada perasaan lewat, letting go mengajarkan jangan dianalisa, jangan ditolak, dan jangan dimodifikasi. Contoh, aduh ini memang nanti berkaitan sama stigma sih. Contoh ya. Teman-teman, saya mau bicara agak panjang karena ini berkaitan sama default system, human default system namanya. Human default system dan apa ya? Bawaan pabriknya manusia gitu. Teman-teman kalau beli handphone, bawaan pabriknya pasti dapat buku manual book, ada charger. Ya, ada manual book, ada charger. Nah, kalau Gustav Jung, Jung, dia salah satu psikolog. Tau lah, pokoknya kalau yang ngambil psikolog nggak tahu Carl Jung, aneh aja. Jung namanya. Ya, teman lumayan ya kita jadi tahu nih. Nih, menurut Gustav Jung akan keren. Tapi jangan tahu aja ya, dialami gitu. Kita itu punya archetype namanya. Archetype itu adalah default human system, bawaan tubuh, bawaan pabriknya kita. Jadi teman-teman, siapapun kalian, saya, kita semua yang namanya manusia. Anyway, manusia itu cuma beda 1,23% dari monyet, jadi jangan bangga-bangga amat, biasa aja ya. Kamu kurang 1% jadi monyet gitu kira-kira ya. Jadi biasa aja, kita cuma beda 1%. Anyway, secara genom ya. Nah, ada setidaknya 4 archetype yang harus kita ngerti teman-teman, supaya nanti kita menyadari banget. Ya. Nah, si 4 archetype ini, salah satunya saya kasih contoh nih. Itu namanya anima animus, bahwa kita semua mau nggak mau hasil penyatuan dari ibu dan bapak kan. Kromosom X, kromosom Y, XXXY gitulah kira-kira. Dari ibu sama bapak. Ya. Ini jangan tahu bikinnya doang ya, tapi nggak ngerti prosesnya gitu. Tahu main bikin aja misalnya. Jangan ya, tahu proses kenapa kita gitu ya.
Anyway, kita itu sebenarnya nggak direncanakan amat sih sama orang tua kita. Mereka lagi happy-happy, muncul kita gitu kira-kira. Ya, gitu ceritanya. Ya. Oh, kayaknya mah nggak terlalu direncanain sih. Kebetulan lah gitu kira-kira, dalam tanda petik. Ya, mereka lagi happy-happy, jadi gitu. Gitu ceritanya. Nah, jadinya kita itu mau nggak mau. Keluarnya juga nggak sengaja, bener. Jadi udah nggak usah baper-baper amat ya. Nah, kita tuh semua produk yang nggak direncanakan sih sebenarnya ya. Mereka happy-happy, muncul gitu. Anyway, nah, karena kita perpaduan antara ibu dan bapak, feminin dan maskulin, maka ada anima dan animus namanya. Ini saya mau cerita dulu ini supaya nanti agak sedikit open mind tentang sesuatu hal ini gitu ya. Contoh. Anima itu feminin, animus itu maskulin. Makanya kalau ada orang namanya Julia, itu perempuan biasanya. Kalau Julius, itu laki-laki. Kenapa? Karena anima itu feminin, animus itu maskulin. Jadi teman-teman, suka tidak suka, mau tidak mau, semua kita ada feminin dan maskulin. Jadi maaf ya, nggak bisa kalau sekarang ngomong aku mau menjadi laki-laki seutuhnya, nggak bisa. Atau aku mau jadi perempuan seutuhnya, nggak bisa. Kenapa? Suka nggak suka, mau nggak mau, kita punya feminin dan maskulin. Nah, stigma masyarakat, maaf ya, ini contoh nih. Stigma masyarakat, ini stigma namanya juga, doktrin, dogma gitu ya. Laki-laki gak boleh nangis. Laki-laki gak boleh nangis, jadi stigma nih. Kebayang gak? Stigma sadar aku laki-laki, aku gak boleh nangis. Tapi feminisme gak bisa dibohongin. Jadi ketika femininnya lagi keluar, dia pengen nangis karena doktrinnya gak boleh nangis, perasaannya ditutupin gitu teman-teman. Itu yang dimaksud menutup perasaan. Karena apa? Stigma salah satunya. Gitu. Paham ya maksud saya ya? Jadi kalau femininnya keluar, ya udah. Ketika perlu untuk nangis, ya nangis. Gitu. Maka perasaan yang ditekan itu akan menggumpal dan suatu saat nanti akan jadi bom waktu, meledak dia. Anyway. Gitu loh. Nah, jadi teman-teman ingat ya, perasaan itu kayak tamu. Easy come, easy go. Dia datang dan dia pergi. Jadi kenapa saya selalu ulang-ulang, kenapa puisinya Rumi itu keren banget. Life is a guest house, hidup ini kayak hotel. Setiap pagi kita kedatangan tamu dan kita nggak bisa ngontrol tamunya nyebelin atau menyenangkan, nggak bisa. Tugas kita hanya pelayan karena kita tuh hotelnya. Service. Welcome and entertain them all. Terima dan nggak ada cara lain. Karena kita adalah guest house gitu. Kenapa? Di kalimat terakhirnya, because each has sent as a guide. Karena mereka semua datang ke kita sebagai petunjuk gitu. Nah, nanti kita ngerti bahwa semua perasaan itu kayak tamu yang datang dan pergi. Tamu nanti juga pergi. Makanya teman-teman ingat mantra sakti kita. Kalau lagi ada apapun terjadi, mantranya adalah entar juga lewat. Selesai. Entar juga lewat. Entar juga lewat. Selesai. Gitu. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, oke, entar juga lewat. Semua akan berlalu, yes. Kecuali jomblo sih kayaknya ya. Enggak, peace ya. Sorry ya, ini vibes malam minggu sih ya. Jadi yang malam mingguannya sendiri ya nggak apa-apa sih ya. Ya, hitung-hitung kita belajar ya. Belajar letting go, nggak apa-apa ya. Tapi entar juga lewat, by the way. Ya, oke ya teman-teman ya. Dengan cara ini akan menjadi jelas hubungan antara perasaan dan pikiran. Teman-teman coba rasain ya. Mulai nanti ada perasaan, dia akan jadi bensin meledakkan pikiran gitu. Jadi coba rasain deh. Jadi gini, sekarang lebih ngerasain di dalam daripada ngenilai keluar. Misalnya kita tuh perlu orang nyebelin loh, karena dengan ada orang nyebelin, dia lagi mengimpuls gimana ya? Memancing reaksi kita. Jadi nanti reaksi kita tuh oke, ini gak enak banget ya. Rasain antara rasa nggak enak dan dia menghadirkan banyak banget pikiran di sini nih. Ya, ini bagus nih pengakuan yang bagus. Suamiku nyebelin, ya kayaknya nggak ada suami yang nyebelin deh, kayaknya ya. Ya, gitu kira-kira. Nah, berarti kita tuh diajak untuk coba rasain perasaannya apa dan perasaan itu menimbulkan pikiran apa gitu. Gitu. Duh, ini ada yang nanya umur, kemarin teh ngaku berapa ya? 27. Nah,
Dengan cara ini akan menjadi jelas hubungan antara perasaan dan pikiran. Setelah lebih akrab dengan perasaan, beberapa eksperimen bisa dilakukan. Oke? Misalnya, area-area pikiran tertentu yang cenderung muncul berulang-ulang bisa dikesampingkan dan perasaan yang terkait dengannya diidentifikasi. Teman-teman ya, mulai besok pagi kita latihan. Ya, kita latihan. Latihannya gini. Coba telaah setiap hari apa sih yang muncul. Pikiran apa yang muncul, perasaan apa yang muncul. Itu rata-rata pengulangan yang udah sering banget tanpa disadari. Saya ngomong kebanyakan nggak ya? Ya rata-rata aja ya. Rata-rata orang sekarang bangun dengan masalah hari kemarin. Dia berpikir dengan cara hari kemarin. Dia memilih dengan cara hari kemarin. Dan dia memiliki kesadaran hari kemarin. Dan dia berharap akan lebih baik hari ini. Pret, nggak mungkin. Betul nggak? Pikiran yang sama akan memberikan pilihan yang sama, akan mengeluarkan emosi yang sama, dan akan mengeluarkan hasil yang sama. Bagaimana hidup akan berubah kalau ininya nggak dirubah? Betul nggak? Kan suka ditanya ya, siapa yang ingin berubah? Aku. Ya, siapa yang duluan mau berubah? Diem. Pengen ada perubahan tapi nggak mau berubah gitu. Aneh banget lah pokoknya. Aneh aja. Ya pokoknya nggak mau tahu, pokoknya dianya aja yang harus berubah. Coba mengharapkan pasangannya yang berubah, kitanya nggak ngerubah, udah nggak bisa lah teman-teman. Don't craving love from other. Jangan menggantungkan remote control cinta kasih kita, kasih sayang kita kepada siapapun, termasuk ke pasangan, ke siapapun. Jangan. Kenapa? Kecewa. Pasti. Nggak ada yang akan menyayangi diri kita kecuali diri kita sendiri. Titik. Lepasin semua ekspektasi, harapan. Kenapa? Semakin kita pengen orang lain berubah, wasting time. Gitu. Sip ya. Nah, jadi pengemis cinta. Ya oke. Gitu ya. Gitu kira-kira. Nah, ini lucu, ada yang komen, Kang, kenapa ya kalau kan nontonnya di YT ya, di rekaman, kok ketawanya nggak nyambung sama omongan dia ya? Ini kan lagi live ya, kita bisa ketawanya reaksi, itu nontonnya di record gitu. Jadi mereka nggak tahu ketawanya gimana, ya udah aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi ada yang kayaknya disangka bahwa nonton live tuh lagi live. Ini kenapa ya nggak nyambung gitu-gitu. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ingat yang abis ini semuanya rekaman. Nih, rekaman. Gitu kira-kira. Ya, oke. Nah, saya ulang ya. Misalnya, area-area pikiran tertentu yang cenderung muncul berulang-ulang bisa dikesampingkan dan perasaan yang terkait dengannya diidentifikasi. Terlebih dahulu, terimalah keberadaan perasaan itu tanpa menolak dan mengutuknya. Jadi teman-teman, once ada bad feeling, accept. Duh, gak enak nih. Jangan gini nih, ada bad feeling, jangan, pergi. Jangan. Ingat ya, sesuatu yang ditolak akan menguat 3 kali lebih kuat. Ya, 3-nya itu analogi. Semakin ditolak, menguat, menguat lagi gitu. Lucu gitu, si perasaan tuh lucu teman-teman. Tamu yang dia easy come easy go, tapi kadang-kadang kalau nggak bisa ngeregulasi, dia mancing terus untuk datang gitu kira-kira. Ingat ya, kasusnya tuh sama kayak masalah teman-teman. Masalah akan selesai kalau pelajarannya udah nyampe. Kalau pelajarannya belum nyampe, dia akan muter-muter di level yang sama. Jadi kalau kita punya masalah yang itu lagi, berarti pelajarannya belum nyampe gitu. Makanya jangan ditolak, apalagi dihindari. Hadapi. Kenapa? Itu bagian dari konsekuensi. Anyway. Ya, aduh, ini penting banget sih. Ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kalau datang, jangan dikutuk. Udah benci tapi masih cinta gimana? Allah, sekarang kan orang ngomong, aku tuh benci sama dia ya. Tapi tiap hari diomongin coba. Setiap ketemu sama temannya, aku tuh benci banget sama dia. Dia tuh gini-gini. Udah, ketemu lagi besoknya arisan. Aku tuh benci banget gini. Katanya benci, tapi diomongin gimana? Ya, jadi emang tipis ya. Sesuatu yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri itu pasti nempel gitu. Itu namanya pret. Bukan pret ini sih namanya nih. Nah gitu. Iya benar, makin ingat. Karena sangat mencintai dan sangat membenci, dua-duanya ekstrim kanan dan kiri itu pasti diingat gitu kira-kira. Ya. Oke. Kemudian mulailah mengosongkan energi perasaan itu secara langsung dengan membiarkannya seperti apa adanya hingga ia surut dengan sendirinya. Jadi teman-teman, begitu ada bad feeling datang, itu tuh si energi kita lagi ada di bad feeling itu gitu. Ingat ya, waktu pertemuan keberapa saya lupa, kalau kita nggak suka nonton TV,
tayangannya nggak suka, jangan dihancurin TV-nya, cabut aja listriknya, beres. Ya, beres. Nah, nyabut listrik perasaan dengan membiarkan dia seapa adanya, oh ya udah. Ingat ya, si perasaan itu bukan fakta, bukan. Bukan fakta, bukan. Itu cuman mungkin, bentar. Kita mungkin tertrigger dari tempat, tertrigger dari kata-kata, tertrigger dari apa. Bus, tiba-tiba down. Dah, oke. Nah, gitu. Anyway, teman-teman, mau saya kasih tahu sedikit rahasia untuk uplifting semangat? Mau? Boleh? Tapi ini kayaknya nambah 10 menitan nih.